Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya bisa Ustaz mencuri perhatian kalian sebentar. Dalam arti kata mencuri perhatian dan meminta perhatian kalian. Kalau yang berbicara atau yang lagi melakukan kegiatan yang lain, tolong dihentikan sebentar, ya, karena tak sampai setengah jam, tak sampai setengah jam. Ustaz langsung aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai hari ini menjelang salat maghrib kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masih bisa berkumpul. Untuk masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Bahrul Ulum, pesantren Darussalam Mekah. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalian di sini para santri maupun para santri ya, para santri di sini masih bisa duduk di samping sahabat-sahabat yang dicintai. Juga kepada para santri ya, calon-calon ibu yang baik, calon-calon bidadari surga, calon-calon memiliki pendamping yang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita rahmat untuk duduk di dekat saudara-saudara yang kita cintai, untuk duduk bersama saudara-saudara kita yang kita cintai. Ananda, hari ini judul tema tausiah kita adalah yang hancur dengan waktu. Apa judulnya? Yang hancur dengan waktu, ya. Tolong dengarkan semuanya dan ambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Kehidupan kita ini terus berjalan, ya. Kehidupan kita ini terus berjalan, bergulir seiring waktu dan mengiringi langkah-langkah kita. Sejak matahari terbit sampai terbenam di ufuk barat, menemani keberadanya, ya, tidak ada yang berbeda di antara kita dalam jumlah waktu yang dimiliki. Sekarang saya mau nanya, ada di antara kita yang membutuhkan waktu satu hari itu 24 jam? 25 jam? Tidak ada, ya. Yang juara 1, yang juara 2, yang ujian semester yang lebih tinggi itu menghabiskan waktu sama. Betul apa salah? Betul apa salah? Yang juara 1, yang juara 2, yang juara 3, yang tidak dapat juara sekalipun, sama-sama menghabiskan waktu itu 24 jam satu hari. Tetapi kenapa ada yang juara 1, ada yang nilai tinggi, ada yang nilai ujian semester yang sangat tinggi, ada yang nilai ujian yang paling terbelakang, ada yang hafalannya melebihi dari target, ada yang hafalannya tidak memiliki dari target? Apa yang salah? Apakah di antara kalian ada yang menggunakan waktu untuk 24 jam maksimal, atau hanya 5 jam maksimal menggunakan waktu itu? Jadi hari ini saya ya, santri masih ada juga yang ceramah, menceramahi temannya, ya, dia mendengarkan tausiah tapi dia mentausiahi temannya. Ya, kita lihat di sini. Kalau santri kita lihat di sini semuanya, ya, siap mendengarkan materi ceramah, siap mendengarkan tausiah. Tapi, ya, tapi lebih baik kalian yang sudah berada di dalam masjid ini yang mendengarkan walaupun kekusuran kalian itu 50%, tapi itu lebih baik daripada teman-teman kalian yang saat ini sedang masih berada di asrama. Itu lebih baik, ya, walaupun di asrama lantai 2 mendengar suara ustaz ini hari ini, saat ini, tetapi berbeda nilainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu mendengarkan pengajian langsung di masjid,
Yang satu mendengarkan pengajian langsung pada santai, pakai celana pendek, ya, pakai anduk di lehernya, pura-pura antri di kamar mandi, padahal dia sudah menghabiskan waktu yang mubazir. Kalau santrian Ustaz angkat tangan ya, manajemen asramanya luar biasa. Jam 5 Ustaz, jam 5, jam 6 Ustaz lihat dari sini jam 6:04. Itu semua santrian itu sudah mulai keluar dari asrama. Ya, manajemen asrama lebih baik. Seluruh elemen yang ada di sana sangat baik. Apakah itu mobil-mobilnya, apakah itu kakak-kakak pemimpinnya, apakah itu organisasinya yang ada di sana, semuanya berjalan. Dan yang lebih utama, penghuni bangunan asrama santrian itu semuanya sadar akan waktu, akan keberadaannya di pesantren ini. Saya yakin ini. Ya, tidak banyak main-main, tidak banyak neko-neko. Jam 6 diperintahkan jam 6 kalau seperempat semua asrama ya keluar asrama. Bahkan dari rumah Ustaz dengar ya, paling-paling menterinya mengumumkan 2 kali atau kakak besnya mengumumkan hanya 2 kali. Semuanya menuju ke masjid, nah semuanya udah jalan ke masjid. Ya, Ustaz dengar sering dengar ke belakang. Ya, apa yang jalan itu adalah masing-masing di antara kalian para santrian itu sudah menyadari arti penting waktu. Dan terima kasih untuk ucapkan kepada santrian ya. Mudah-mudahan bertahan sampai kalian tamat dari pesantren ini. Kita lihat, tidak ada yang berbeda di antara kita dalam jumlah waktu yang dimiliki. Kita buat 24 jam satu hari. Dia datang berlalu dan pergi. Dia datang berlalu dan pergi. Hanya orang-orang yang mampu berpikir, hanya orang-orang yang mampu berpikir dan menggunakan waktu dengan bijaklah yang mampu berhasil mencapai kebahagiaan itu di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kehinaan dan kelestapaan yang akan dimiliki oleh orang-orang yang malas. Kehinaan dan kelestapaan yang akan dimiliki oleh orang yang malas dan yang gagal dalam menggunakan waktunya. Waktu ibarat desiran angin yang terkadang tidak berbokkan kita. Waktu terkadang seperti desiran angin yang membuat kita tertidur, yang mengingat kita, membuat tergantung bahkan tertidur gelap. Ya, bahkan tertidur gelap. Ia ada di setiap penjuru kota, dia ada di setiap penjuru desa, di gunung dan di pantai, bahkan di sudut-sudut ruangan kehidupan. Waktu ada di sana. Pergerakan kadang-kadang tidak kita sadari. Pergerakan waktu itu kadang-kadang tidak kita sadari. Kehadirannya sering terlupakan, padahal setiap hari dia tetap ada dekat pada kita. Ia menemani setiap langkah kita. Itu masa waktu. Kita akan merugi jika tidak menggunakan waktu secara baik. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa waktu merupakan salah satu di antara 2 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tetapi sangat disayangkan, banyak di antara manusia yang melupakan hal ini dan terlena dengannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? Kenikmatan nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawakan perkataan Ibnu Batul. Beliau mengatakan, makna hadis ini adalah bahwa seseorang tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Ya, santri, coba Ustaz dulu juga panggilan santri. Ya, santrian. Ya, Ustaz lihat ada yang masih terbebani ya. Terbebani mungkin karena ujian ya.
Jadi wajahnya itu karena ujian tetapi menghilangkan keceriaan saja. Beberapa hari ini ada yang agak sedikit ngantuk-ngantuk, ya, mungkin terlalu banyak ujiannya. Ya, Ustaz. Ada yang berjalan tuh terlihat lagi membaca Quran, lagi membaca Quran, lagi sambil jalan kayak selama buku, ya, siap sholat, siap ngaji, langsung baca buku. Ustaz salut sekali kepada kalian, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Kalian juga mudah-mudahan semuanya sukses. Santri juga mudah-mudahan semuanya sukses. Ya, kita lanjutkan. Barang siapa yang mendapatkan seperti ini, maka bersemangatlah agar tidak tertipu dengan lalai dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan olehnya. Di antara bentuk syukur adalah melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, dialah yang tertipu. Dialah yang tertipu. Ibnu Jauzi dalam kitabnya yang sama menyatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dalam aktivitas dunia. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun dia dalam keadaan sakit. Apabila tergabung kedua nikmat ini, maka akan datang rasa malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang tertipu atau terperdaya. Dari pemaparan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa waktu adalah sesuatu yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat mengelolanya dengan baik. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengelola waktu dengan baik. Dan merugilah orang-orang yang bagi orang-orang yang terperdaya oleh waktu sehingga tidak sempat beramal saleh sehingga maut menjemputnya. Mereka yang rugi karena waktu, ada di antara manusia yang rugi karena waktu ini, mereka tidak dapat membawa rapor yang baik di akhirat sana nantinya. Orang-orang yang rugi dengan waktu, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rapor yang tidak baik. Dengan rapor yang tidak baik. Nah, di belakang ini masih apa? Ya, masih sibuk. Coba rapat ke depan. Kenapa kalian itu selalu mencoba, namun kalian itu selalu mencoba, ya, menjauh dari ilmu, menjauh dari guru. Coba. Ada yang baru datang dari masjid, masuk ke masjid, langsung cari posisi paling ujung. Ya, orang cari posisi di paling tiang, di paling tonggak ini. Agar apa? Agar dia bisa bercerita dengan temannya tanpa terlihat oleh ustaz yang ada di depan. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi namanya? Sampai di mana? Mendapatkan rapor yang jelek saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan demi penyesalan mereka ucapkan karena kelalaian mereka saat muda, dan pada saat kesempatan beramal masih terbuka. Di antara kerugian yang mengakibatkan penyesalan tersebut antara lain: pertama, orang-orang yang menunda-nunda untuk beramal saleh. Kita sering mengatakan iya, nanti sajalah. Kita sering mengatakan dalam hidup kita, sebentar lagi lah, ya nanti sajalah. Demikian yang dikatakan dalam rangka menunda-nunda pekerjaan atau untuk datang ke masjid. Sebentar lagi lah kita datang ke masjid, ya. Sebentar lagi lah. Nah, berikutnya, demikianlah yang dikatakan dalam rangka menunda-nunda pekerjaan atau amalan, padahal masih bisa dilakukan saat itu. Ya, saat itu masih bisa dilakukan, tetapi selalu ditunda-tunda. Sebenarnya hal itu dilakukan karena rasa malas, menunda-nunda untuk belajar Islam, menunda-nunda memakai jilbab, berintegrasi dengan sahabat-sahabatnya. Ya, ada temannya yang baca Quran,
Lalu dia melihat, dia artinya mau ke sana, ya, mau mendekat ke sahabatnya yang baca Quran, yang lagi belajar agama, nanti lagi, ya, ditunda-tundanya untuk ke sana. Contoh sederhana saja, ya, sahabat-sahabat kalian yang di asrama saat ini, mereka masih menunda-tunda untuk datang ke masjid dari awal. Coba, apabila ustaz-ustaz kalian masuk di asrama saat ini, pasti mereka pura-pura antri di depan kamar mandi, ya, pura-pura antri di depan kamar mandi, pakai anduk, pakai ember. Kenapa? Antri ustaz, ya, itu sering. Bahkan ustaz perhatikan, ustaz masuk di asrama suatu waktu, ustaz lihat, mereka lagi duduk berkelompok. Padahal di sini yang mengisi ceramah, yang mengisi tausiah adalah Ustaz Ade Syahbudi, siapa lagi? Ustaz Herman Sergar, Ustaz Azmi. Tentang apa yang dibahas saat itu, ya, menunda-nunda. Bahkan pas ketemu pada kampus semuanya, ya, pada kampus semuanya dan pura-pura antri di depan kamar mandi. Bahkan ada yang memegang sapu, pura-pura membersihkan lantai, ya. Bahkan ada yang pura-pura merapikan tempat tidurnya. No, dan tadi mana? Dan tadi ngapain? Nah, itulah kebiasaan orang-orang yang sulit mengendalikan dirinya sendiri. Coba, Ustaz setiap Ustaz memberikan nasihat kepada kalian, ya, wajah-wajah santri inilah yang sering Ustaz lihat. Wajah-wajah santri yang ada di masjid yang duduk dengan tenang, ya, yang selalu haus dengan ilmu. Sering ini yang Ustaz lihat, ya. Kalau santri juga seperti itu, dia rata-rata santri semuanya karaoke, ya, santri ya. Tapi santri ini wajah-wajah yang sering kalau ada yang Ustaz Pak Haji ceramah, Ustaz Asmi ceramah, pasti ditemukan wajah-wajah ini juga, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan berkah, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa menyelamatkan kita nanti dunia dan akhirat, ya. Dan ini harapan seorang guru kepada kalian, ya. Dan Ustaz berharap sekali yang hadir di dalam masjid ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah buat kalian, buat orang tua kalian, buat lingkungan kalian, buat seluruh keluarga kalian. Fakir pun juga demikian. Dan bagi yang belum sempat datang ke masjid dalam jam seperti ini, ya, 2 menit lagi akan azan. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya. Kalau hatinya sakit disembuhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuang untuk kesombongan yang ada dalam dirinya. Seorang tidak butuh ilmu, ya, seorang tidak butuh ilmu. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini karena 2 menit lagi azan, jadi supaya tidak tergesa-gesa kita akhiri saja, ya. Kita akhiri saja pengajian Ngobrol Wajib hari ini, ya, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi sebelum itu coba kita semuanya berdoa, ya. Coba semuanya kita berdoa dan tolong kalian ambilkan. Ini doa untuk kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, berilah kami kemudahan dalam kehidupan ini, ya Allah. Berilah kami kemudahan dalam kehidupan ini, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah, yang jauh di kampung kami, ya Allah. Apabila orang tua kami saat ini sedang dalam kesulitan, maka bantulah dalam menyelesaikan persoalan mereka, ya Allah.
Jagalah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, dengan perasaan yang bercampur aduk orang tua kami berpisah dari kami, dengan perasaan yang sangat bercampur aduk, bahkan sampai malam hari menangis memikirkan kami. Akan tetapi kami di sini ada kalanya kami mengecewakan mereka, maka ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, dan kumpulkan kami nanti di dalam surga-Mu di tempat yang telah Kau janjikan yang lebih baik ya Allah, bersama seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Bimbinglah kami selalu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Amin amin ya Allah. Sekarang